Kita lanjutkan bahasan selanjutnya yang masih dalam topik sistem informasi pemasaran. Informasi yang dibutuhkan oleh perusahaan itu tidak hanya informasi yang ada di dalam perusahaan, ya, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Jadi perusahaan perlu mengetahui lingkungan pemasaran, bagaimana kondisi di luar perusahaan, ya. Lingkungan pemasaran dalam hal ini, lingkungan yang termasuk dalam lingkungan pemasaran itu adalah pasar sasaran atau target pasar, saluran pemasaran, ya, pesaing, dan kekuatan lingkungan makro, ya, pasar sasaran atau target pasar atau konsumennya. Itu nanti kita akan bahas pada bahasan selanjutnya. Begitu juga dengan saluran pemasaran dan pesaing. Jadi pada saat ini kita akan bahas terkait dengan lingkungan makro, ya. Nah, pada lingkungan makro di sini ada 5 kekuatan utama di lingkungan makro, ya. Di sini ada demografi, kondisi ekonomi, kondisi alam, kondisi teknologi, kondisi politik, dan kondisi budaya. Yang mana 6 kekuatan ini sangat berpengaruh terkait dengan apa yang dilakukan oleh perusahaan, ya. Lingkungan demografis di sini pertumbuhan penduduk, ya, harus difahami bagaimana pertumbuhan penduduk di seluruh dunia, bagaimana kondisi penduduk, gitu ya, bagaimana usia penduduk, bagaimana komposisi etnis, ya, bagaimana tingkat pendidikan, bagaimana pola di dalam rumah tangga, ya, bagaimana pergeseran geografis di dalam populasi, ya. Hal-hal ini sangat penting bagi perusahaan, ya, akan menentukan bagaimana perusahaan menentukan produk apa yang akan dibuat, ya, bentuk inovasinya seperti apa. Ya, setelah itu juga bagaimana penetapan harga, ya, produk itu dijual dalam harga berapa, ya. Siapa-siapa yang membuat keputusan pembelian, ya, di situ juga ada di pola rumah tangga juga harus difahami, ya. Setelah itu juga kondisi geografis, berada di mana, ya, bagaimana keterkaitan antara satu wilayah dengan wilayah yang lain. Pendistribusian juga punya sangat penting di sini. Ya, jadi perlu difahami juga terkait dengan lingkungan demografis. Nah, lingkungan yang lain, ya, lingkungan ekonomi, distribusi pendapatan seperti apa, ya, bagaimana kondisi pendapatan masyarakat, ya, bagaimana tabungan, bagaimana hutang, ketersediaan kredit, ya, outsourcing dan perdagangan bebas. Hal ini akan sangat berpengaruh terkait dengan bagaimana masyarakat melakukan konsumsi, bagaimana masyarakat melakukan pembayaran, bagaimana proporsi kebutuhan yang dimiliki oleh masyarakat, ya. Lingkungan sosial budaya, ada kepercayaan di dalam sosial budaya, ada nilai dan norma, ada keberadaan subculture, ada pergeseran nilai budaya sekunder, ya, seiring dengan berjalannya waktu. Ini harus difahami. Apa yang diyakini oleh masyarakat, apa yang dianggap layak, apa yang dianggap pantas, ya. Bagaimana produk itu harus diproduksi. Ya, produk-produk seperti apa. Mungkin juga ada nilai-nilai dan norma-norma. Bagaimana cara mengkomunikasikan suatu produk. Ini pasti akan punya pengaruh yang cukup signifikan. Jadi lingkungan budaya juga punya pengaruh. Ya, jadi harus diketahui bagaimana lingkungan budaya. Lingkungan alam, ya, kekurangan bahan baku, peningkatan biaya energi, tekanan polusi, perubahan peran pemerintah. Ini juga harus difahami. Ya, pasti kondisi alam akan berpengaruh bagaimana perusahaan melakukan produksi. Peran pemerintah, aturan-aturan pemerintah juga harus diketahui, harus difahami, ya, agar aturan-aturan tersebut juga akan pasti punya pengaruh terhadap kebijakan atau hal-hal yang dilakukan oleh perusahaan. Lingkungan teknologi, percepatan laju perubahan, peluang tak terbatas juga untuk inovasi. Ya, di sini juga inovasi akan sangat berpengaruh terhadap teknologi, punya pengaruh terhadap inovasi. Anggaran riset and development sangat bervariasi. Peningkatan regulasi terhadap perubahan teknologi. Ya, hal ini juga pasti akan berpengaruh bagaimana inovasi yang akan dilakukan oleh perusahaan. Lingkungan politik dan hukum, peningkatan regulasi bisnis, pertumbuhan kelompok kepentingan khusus harus difahami, harus diketahui oleh perusahaan agar apa yang dilakukan oleh perusahaan tidak bersinggungan atau bahkan tidak bertentangan dengan regulasi yang ada, ya. Hal ini semua perlu diketahui oleh perusahaan agar perusahaan bisa membuat keputusan yang tepat, sehingga sustainability atau keberlangsungan perusahaan bisa lebih terjamin.
Demikian terkait dengan sistem informasi pemasaran dikaitkan dengan lingkungan pemasaran. Sampai ketemu pada bahasan selanjutnya. Terima kasih.